Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Anjung Kusuma dari kelas D3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil game saya untuk memenuhi mata kuliah komputasi multimedia kuis 1. Nah, di game saya ini terdapat 3 buah scene ya. Jadi yang pertama ada main screen untuk pembukaan gamenya, lalu ada instruction untuk ngasih tahu tujuan gamenya ini apa. Tujuannya ini dijelaskan di scene yang instruction, lalu control. Lalu yang utama, scene yang utama sendiri ada game mode. Jadi di game mode ini terdapat semua objek ya, baik dari background, platform seperti ini, tree dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan jelaskan tentang yang di main screen-nya terlebih dahulu. Jadi di main screen-nya ini terdapat 2 buah button ya, ada button play, ada button instruction, dimana jika button ini diklik ya, nanti dia akan menjalankan sebuah kodenya ini namanya ini, sebentar saya buka kodenya dulu, main menu action. Oke, untuk menu action sendiri ini tujuannya nanti kita ngeset stringnya ini pada parameter buttonnya. Jadi semisal jika button play, maka dia ngeset parameternya di sini game mode, dan game mode ini nanti dilempar ke scriptnya ini. Jadi ini action go to page game mode, scene manager load scene game mode. Jadi saat diklik play, dia bakal pindah ke scene yang game mode atau yang ini, yang play game. Lalu untuk yang instruction sendiri, di sini jika instruksinya diklik, dia akan menuju ke mode instruction. Di mode instruction ini ada sebuah button juga, di mana buttonnya ini nanti fungsinya biar kembali ke menunya tadi, kembali ke main screen. Sama saja, codingannya juga sama, saya menggunakan yang ini. Jadi nanti dia bakal ngeload scene yang dipilih atau dimasukkan di parameter gamenya, di parameter buttonnya ini. Oke, itu untuk yang main screen-nya terlebih dahulu. Mari kita lompat ke game mode. Dan di instruction tadi ini sudah saya jelaskan ya, untuk elemennya ini cuma ada teks. Ini fotonya ini saya edit. Lalu di buttonnya ini yang fungsinya buat kembali ke menu tadi. Udah, itu aja untuk objek-objek yang ada di instruction. Lalu kita pindah ke yang game mode. Nah, yang game mode ini terdiri dari banyak sekali objek. Kita bisa lihat di sini, mulai dari ground ini yang permukaannya ini untuk pijakan. Lalu skater sendiri ini tokoh utama dari game ini, yaitu seorang anak kecil yang main skateboard. Nah, skateboardnya ini di hutan, ceritanya seperti itu. Lalu ada background pastinya, crate ini yang di tengah ini. Lalu ada water, jadi jika anak kecil ini nanti jatuh ke water, maka istilahnya game ini game over lah, seperti itu. Jadi dia nanti tujuannya untuk mendapatkan bintangnya ya seperti ini. Sebentar, saya play dulu animasinya. Oke, jadi bintangnya contohnya seperti ini ya. Jadi nanti bakal ada bintang. Saya play biar lebih luas. Nah, ini ada 3 bintang ya. Jadi bintang ini terdiri dari sprites yang bintang. Nah, star ini jika di expand, maka dia terdiri dari banyak sekali gambar yang sudah di slice, dipotong-potong,
dan sudah di set animasinya di sini. Nah, setiap beberapa milisecond dia akan berubah sehingga tampak seperti berputar seperti itu. Untuk yang bintang seperti itu. Lalu untuk yang platform woodblock, seperti yang kita ketahui tadi, platform woodblocknya ini dia bergerak ke atas ke bawah, terdapat dua ya. Nah, kecepatannya pun beda, jadi yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat, karena saya setting untuk curve-nya itu berbeda yang platform woodblock. Nah, yang ini kita lihat animasinya dulu. Nah, jadi ini ada curve ya, jadi semakin ke atas dia bakal ke atas seperti itu jika kita play seperti ini. Nah, dari belakang ke bawah, lalu dia bakal ke atas, lalu ke bawah lagi, dan dia bakal ngeloop. Untuk animatornya juga biasa ya, standar ya, jadi dari entry ke platform wood moving up down seperti itu. Ini animasinya. Lalu untuk yang kedua tidak terdapat animasi ya, karena yang kedua ini saya set sebagai objek yang berhenti, tidak bergerak ya, seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini platform block 2 ini untuk animasinya berbeda, jadi tidak sama. Di sini saya set waktunya lebih lama, jadi biar gerakannya ke atas ke bawah ini lebih soft, lebih pelan ya istilahnya seperti itu, daripada yang pertama tadi. Nah, jadi dia dari 0 ke tengah sini tuh jaraknya agak panjang, jadi nggak langsung ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu nanti kalau ini saya geser ke kiri, dia bakal naik atas bawahnya itu bakal cepet banget. Maka dari itu saya bedakan. Untuk animatornya juga sama. Di sini saya buat nama animasi yang wood 2 ya. Tadi kan platform wood up down. Nah, ini saya bedakan wood 2, tapi intinya sama saja seperti itu. Oke, lalu di sini terdapat dua button. Nah, dua button ini fungsinya, button yang pertama ini fungsinya ini buat kembali ke main menu, dan button yang kedua ini buat restart game. Jadi misal kita play gamenya, nah misal kita play ya, lalu misal si anak ini misalnya jatuh ke air. Nah, kalau kita mau restart tinggal klik button yang ini, nah dia bakal nge-restart. Nah, tapi jika kita ingin ke main menu atau kembali ke main menu, tinggal klik yang atas. Nah, dia bakal kembali ke main menu seperti itu. Untuk buttonnya ini dua, kita lihat dulu ya fungsinya. Nah, di menu button ini sprite-nya saya ganti dari aset sini, sprites. Ini yang ini saya ganti ini source image-nya. Lalu yang kedua, restart buttonnya ini saya ganti yang warna ungu ini. Dan untuk fungsinya sendiri menggunakan script yang sama, yaitu menu action yang ini, tapi di sini dia memanggil, jika yang restart ya, dia memanggil scene dia sendiri. Jadi istilahnya nge-restart scene-nya dia sendiri. Tapi untuk yang menu sama seperti play button tadi, jadi tinggal masukkan saja main screen-nya seperti itu. Mari kita lanjut untuk si anak ini mengambil bintangnya. Jadi saya akan menjelaskan dulu melalui demo gamenya langsung. Nah, jadi si anak ini nanti akan mengambil bintangnya. Akan coba saya jalankan. Nah, misal saya lompat, nah dia nanti poinnya bintang kuning ini bisa menambah 1. Nah, jika saya lompat ke yang sebelahnya ini, maka poinnya dia nanti bisa tambah 2, dan yang ketiga nanti dia bisa nambah yang ketiga seperti itu. Nah,
Untuk codingannya sendiri di sini saya reset dulu. Nah, untuk codingannya sendiri di sini saya menggunakan yang scatter ini terdapat codingan player inventory dan player inventory display ya. Untuk movement akan saya jelaskan setelah menjelaskan yang inventory sama inventory display. Nah, kalau lompat ke player inventory. Nah, di player inventory tadi yang pertama-tama kita instansiasi kelas yang player inventory display dengan nama yang sama, cuma huruf depannya saja kita jadikan huruf kecil. Lalu instansiasi total stars atau total bintangnya pastinya untuk awal-awal kita set 0. Jadi bintangnya ini enggak langsung 3, misalnya kalau kita set 3 berarti ini langsung kuning 3, maka dari itu kita set 0 dulu, jadi saat dia mengambil bintang dia baru nambah 1. Nah, untuk yang pertama-tama ini dia get komponen player inventory display, komponen yang dimaksud itu yang ini. Nah, dia nge-get yang ini script player inventory display. Lalu jika ada collider 2 dimensi yang nge-hit, jadi bintangnya ini tadi tuh sebuah collider ya. Jadi jika dia ada trigger hit, maka yang pertama-tama kita compare dulu dia nge-hit star atau nge-hit ground. Nah, jika nge-hit star, text starnya ini, maka dia bakal nambah bintang yang kita hit tadi. Misal kita nge-hit 1 bintang, maka yang 0 bakal tambah 1. Lalu dia manggil method yang ada di kelas player inventory display dan memasukkan sebuah parameter bernama total stars. Misal 1 berarti di sini masukkan ke 1. Nah, kita lompat ke sini dulu. Nah, 1 kan tadi. Nah, jadi di sini dia masukkan 1. Yang atas ini instansiasi biasa ya, instansiasi sprite, ada yellow, ada gray, lalu ada placeholdernya. Nah, saat dia masukkan 1 di sini berarti kan start totalnya kan 1, maka dari itu dicek dulu placeholdernya lainnya tadi. Lalu jika ada hit start total, maka placeholdernya sprite nya tadi berwarna kuning, tapi jika tidak ada dia berwarna abu-abu. Nah, kita coba dulu. Nah, ini kan masih abu-abu, berarti dia belum ngehit bintang sama sekali. Tapi jika dia ngehit bintang, nah dia bakal berwarna kuning seperti itu, dengan cara placeholdernya tadi tuh diganti sama sprite icon star yellow. Nah, sprite nya ini dapat dari yang ini icon star yellow, itu sprite dari icon star 100 atau yang sprite yang ini. Nah, icon star 100. Tapi jika belum ngehit, maka dia default icon star gray atau masih abu-abu. Oke, itu untuk penjelasan saat anaknya mengambil bintang. Nah, lalu untuk yang movement ya. Nah, movement ini pergerakan dari playernya. Jadi playernya ini dia bisa bergerak ke kanan ke kiri. Nah, jadi untuk playernya ini dia bisa bergerak ya ke kanan ke kiri bebas. Tapi untuk lompat dia di limit hanya bisa 1 kali lompatan. Jadi saat belum menyentuh ground dia tidak bisa lompat. Nah, ini 1 kali lompatan seperti itu. Nah, dia bisa ke kanan dan ke kiri. Oke, saya jelaskan untuk yang movement. Nah, movement sendiri ini yang pertama-tama pasti instansiasi dulu yang RB rigid body. MS ini kekuatannya nanti, parameternya nanti kita isikan di sini. Nah, player movement scriptnya, nah ini kita bisa atur sesuai selera kita. Kalau kita besarkan ya dia makin cepat. Nah, untuk jump force ini kekuatan lompat dari si skaternya ini. Lalu untuk facing retro ini secara default anak ini
berada di posisi wajahnya ini ke sisi kanan, maka dari itu dibuat true. Jump force, kekuatan lompat, jump count, menghitung berapa kali dia sudah lompat. Untuk jump value nya kita set 1. Nah, jump value ini limit anak ini tuh bisa lompat berapa kali sih. Jadi ini saya set 1 biar dia bisa lompatnya hanya 1 kali. Misal kita set 2, kita save dulu, tunggu compile. Nah, semisal kita save 2, maka dia bisa lompatnya itu 2 kali. Nah, 2 kali kan. Tapi kalau 1, maka dia hanya bisa 1 kali. Tergantung sesuai selera kita ini. Tapi secara real life nya pastinya kan bisa lompatnya hanya 1 kali, maka dari itu saya set cuma bisa 1 kali lompatan, seperti itu. Nah, 1 kali. Untuk is grounded-nya sendiri ini sebuah variabel dimana fungsinya nanti buat ngecek apakah anak ini ngehit ground atau tidak. Fungsinya untuk itu. Nah, untuk yang pertama-tama instansiasi biasa untuk get komponen rigid body. Nah, rigid body komponen yang ini, scatter rigid body yang ini. Lalu semakin bawah ini ada, jika ada inputan berupa inputan horizontal kanan kiri, nah, dengan AD atau dengan panah sama saja bebas, maka nanti velocity-nya ya dari rigid body-nya ini dia bisa bergerak sesuai dengan kecepatan yang sudah kita set. Nah, ms tadi seperti itu. Lalu jika dia ada inputan arah kiri atau huruf A dan dia sedang kepalanya ini sedang menghadap ke sisi kanan atau bernilai true, maka dia bakal ngeflip. Nah, untuk flipnya sendiri ini memanggil fungsi yang ini. Jadi misal dia sedang di kepalanya ini sedang ke sisi kanan, maka facing right ini kan awalnya bernilai true, dia akan di-assign sebagai kebalikannya true, jadi false. Maka dari itu facing right nya ini nanti akan jadi false atau kepalanya menghadap ke sisi kiri. Nah, vektornya yang bawah ini buat ngubah si anak ini tadi biar dari yang kanan bisa ke kiri atau istilahnya nge-reverse, seperti itu. Lalu jika ada row inputan row kanan dan facing right bernilai false atau bisa disebut di sisi kiri, maka dia juga menjalankan flip dan sebaliknya. Jadi ini false, lalu kita set sebagai kebalikannya false jadi true, maka wajahnya biar bisa balik ke kanan, seperti itu. Nah, untuk yang ini fungsinya buat jika ada inputan jump ya atau lompat spasi dengan spasi dan jump count-nya ini lebih dari 0. Nah, jump count ini didapatkan dari ini variabel jump count bisa sebagai jump value. Jadi 91 jump count 1. Nah, berarti kan dia bisa lompat karena jump count sedang memiliki value 1. Nah, maka dia rigid body-nya ini diberikan kekuatan ya untuk ngelompat sesuai dengan jump force-nya dan ngeset is grounded-nya ini jadi false. Is grounded-nya jadi false ini ketika dia lompat kan dia sedang tidak di ground ya, maka dari itu diset sebagai false. Lalu jump count min, jadi yang awalnya 1 di min jadi 0. Maka saat dia di udara tapi dia klik jump, dia menjalankan trigger ini, nah pasti kan jump count-nya tadi kan sudah 0. Nah, maka dia nggak bisa lompat karena jump count-nya ini sudah keset 0 karena sudah dikurangi di sini. Nah, tapi jika dia sudah di ground atau dia sudah menapak ke tanah, atau jika is ground-nya ini napak ke tanah, maka jump count-nya ini
di set lagi ke jump value atau dikembalikan lagi jadi 1. Nah, bagaimana jika mengubah status is ground yang awalnya false jadi true? Nah, jika ada tabrakan antar 2D objek, jadi jika ini false ya jadi true. Misal yang scatternya ini, nah collidernya ini nabrak ke ground 1. Nah, ini juga ada collider, jadi jika dia tabrakan maka groundnya ini jadi true, atau bisa disebut dia sudah napak ke tanah, seperti itu. Itu untuk menjelaskan codingan yang player move on. Oke, mari kita mainkan gamenya. Jadi di sini saya sebagai usernya pastinya melihat instruksinya terlebih dahulu. Jadi objektifnya collect stars to win. Oke, dan kontrolnya left right row dan menggunakan arrow, dan jamnya pakai spasi. Oke, mari kita coba mainkan. Nah, jadi ceritanya di sini anaknya ini skateboarder ya. Jadi tujuannya game ini untuk mengambil bintang yang menjadi poin, dan si anak ini dilarang untuk jatuh ke lautnya atau airnya ini ya. Nah, jika jatuh game ini akan berakhir atau istilahnya kalah. Nah, supaya dia biar bisa menang, maka dapatkan bintang sebanyak-banyaknya. Lompat ke loot 1, nah kedua dan ketiga. Nah, seperti itu. Tapi jika jatuh dia bakal kalah. Nah, oke. Ya, agak sulit. Nah, jadi penjelasan permain gamenya seperti itu. Jika bintangnya sudah didapatkan atau berhasil didapatkan, maka indikasi poinnya akan bertambah di atas, atau bintangnya abu-abu ini berwarna kuning, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.